Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah. Seorang itu menjadi waliullah, ini sudah pasti melalui jalan di mana dia itu dihinakan orang, di mana dia itu diremehkan orang. Bila mana dia sabar menghadapi demikian, dia akan mencapai, akan naik ke tingkatan yang berikutnya itu. Itu salah satu di antara 4 ujian, kan ada dikisahkan dulu 4 ujian yang dijalani oleh seorang yang menuju waliullah itu. Ada pertama diuji dengan kemiskinan. Begitu dia masuk ke jalan menuju kewalian, menuju ma'rifatullah, dia bisa diuji dengan kemiskinan. Dulunya hidupnya nyaman, dulu hidupnya serba ada. Begitu masuk dalam jalan kewalian, hartanya habis, kebunnya habis, binatang ternaknya habis, perdagangannya bangkrut, semua bangkrut. Ini ada ujian. Bila dia bisa menghadapi demikian, dia akan naik ke tingkatan berikutnya. Nah, tingkatan berikutnya apa? Dia bisa diuji dengan kekayaan. Ada orang yang dulunya miskin, hidupnya susah sudah. Begitu ini hendak jadi wali, beramal amalan orang wali, belajar ilmu orang wali, diberi Allah rezeki yang berlimpah ruah. Macam-macam diberi Allah rezeki kekayaan. Padahal dulu waktu belum hendak kayak itu, miskin hidupnya. Nah, ini cobaan juga dari Allah. Apakah ini meneruskan perjalanannya, ataukah ini terganggu dengan banyaknya harta benda yang diurusnya itu. Nah, termasuk juga pujian hinaan di langkah berikutnya. Orang yang mencapai hendak jadi wali itu pasti melalui dihina orang, dipuji orang. Nah, dihina dulu, dihina, dicaci maki, dipadahal orang apa itu ini. Bila ini kadang menghiraukan itu, kadang membalasi itu, nah dia akan naik lagi. Naik kemana? Ke derajat yang keempat, bisa pujian pulang. Nah, sudah lawas dihina orang beberapa tahun, diijik orang, diremehkan orang, tapi ini sabar aja terus beribadah kepada Allah. Nah, diganti Tuhan lawan pujian. Seluruh alam hampirnya memujinya, membesarkannya, memuliakannya. Apakah ini senang dengan itu? Nah, bila ia melanggapi itu, menyenangi itu, maka dia akan terhenti sampai di situ. Jadi itu termasuk di antara syarat orang yang menjadi wali. Nang jenisnya itu malah disebut dengan salikin. Ini ada juga orang wali itu dari golongan majzubin. Nah, orang wali golongan majzubin ini orang wali nang kada ada sekolahnya. Inya beramal biasa aja, menuntut ilmu seadanya aja, kada melalui latihan timbul jadi wali. Nah, ini ngarannya golongan majzubin. Nah, banyak juga itu. Cuma majzubin ini biasanya Allah berikan kepada orang-orang yang mempunyai keturunan wali. Nah, ini moyangnya kabari ada wali atau kuitannya wali. Karena anaknya itu bisa mengaji, kada mengaji, beramal kada beramal, timbul wali. Itu berkat doa orang tuanya. Nah, tapi yang lebih banyak, yang umumnya itu kewalian itu dicapai dengan suluk, dengan perjalanan tadi, melalui cobaan, melalui macam-macam halangan. Dari Ibnul Karambi pula, Karambi, Kapra Nunda. Dari Ibnul Karambi pula bahwa ia berkata, saya bertempat tinggal di suatu tempat, maka saya terkenal di tempat itu sebagai orang saleh.
Beliau berdiam di situ, dipadahkan orang, dianggap orang sidin orang yang saleh. Maka kacaulah pikiran hatiku. Dipadahkan orang saleh, aku ini terganggu. Karena datang orang berhilang, datang orang mencari, dipadahkan orang saleh. Maka beliau masih dalam perjalanan, dalam suluk artinya. Kemudian ujar Sidin, saya masuk kamar mandi. Hammam itu pemandian orang banyak. Jadi hammam itu biasanya satu tempat yang didindingi dengan dinding, misal luasnya 10 kali 10 meter, ruangannya didinding dengan dinding. Nah di situ ada WC, di situ ada kolam, tempat orang mandi. Nah, itu orangnya hammam. Saya tengok di kamar-kamar mandi itu ada pakaian-pakaian yang megah, pakaian yang larang, yang mahal. Lalu di sini kucuri pakaian itu, kucuntan. Kemudian saya keluar dari kamar mandi itu dan berjalan dengan pelan-pelan. Begini berjalan. Supaya orang melihat nih pada aku pakai baju cuntanan, enggak itu maksudnya. Ini berjalan begini-begini. Maka orang banyak mengikutiku dari belakang dan mereka menarik pakaianku yang bertambal, lalu mereka mengambil pakaian-pakaian yang megah itu. Mereka menempiling dan menyakitiku dengan pukulan. Maka jadilah saya sesudah itu terkenal dengan pencuri di kamar mandi. Nah, kejadian itu kalau aku dikenal orang pulang maling di kamar mandi itu aja. Nah sudah dikenal orang jadi maling, lalu orang kada lagi menghiraukan sidin. Orang saruan kada diundang orang lagi, orang behilang kada behilang lagi, orang bakawan kada mengawani lagi. Lalu di situ maka tenanglah jiwaku, nah kada lagi mengganggu dalam perjalanan sidin beribadah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti itulah mereka melatih diri. Seperti itulah mereka melatih diri. Sehingga mereka diselamatkan oleh Allah dari memandang kepada makhluk. Sehingga mereka diselamatkan oleh Allah dari memandang kepada makhluk. Kemudian dilepaskan pula dari memandang kepada diri sendiri. Makanya tadi kalau kita masih menganggap bahwa makhluk itu ada berharga, diri ini masih ada berharga, kada akan bisa mencapai wilayah itu. Allah itu hanya mengangkat walinya, orang-orang yang hanya mengakui Allah itu yang berharga. Allah hanya mengangkat walinya kepada orang-orang yang mengakui hanya Allah itu yang berharga. Nah, selain daripada Allah itu kada berharga, hatta dirinya sendiri. Nah bila itu kada berharga, lalu inya kada bergantung lagi lawan itu, kada berharap lagi lawan itu, kada minta puji lagi lawan itu. Kita bisa sembahyang di hadapan banyak kambing. Kambing itu berharga lah bagi kita untuk sembahyang kita. Bisa kambing itu memuji amun kita baik sembahyang kita? Kada bisa. Bisa kambing itu mencela amun sembahyang kita kada bagus? Kambing kada mencela. Nah, jadi anggaplah orang-orang itu seperti kambing. Jadi sembahyang kita walaupun di tengah manusia kada akan mempengaruhi keikhlasan kita artinya. Karena orang yang memandang kepada dirinya, ia terdinding dari Allah Ta'ala. Orang yang masih ada menganggap selain Allah itu harga, baik dirinya sendiri akan terdinding daripada Allah. Harga itu maksudnya takfir. Nah, takfir itu artinya memberi bekas. Bila kita ada menganggap sesuatu yang masih memberi bekas selain Allah, kada akan bisa menjadi kekasih Allah.
dan kesibukannya untuk diberi sendiri itu, dan kesibukannya untuk diri sendiri itu adalah hijab baginya. Orang yang masih menganggap harga diri, nah itu hijab bagi dirinya kepada Allah. Maka sebagian manusia ini ada benar nama anggap dirinya itu berharga. Sedikit-sedikit kesinggung, gimana aja harga diriku, kayak larang banget itu dirinya tuh. Kalau ada salah sedikit udah kesinggung aja. Itu berarti larang benar dirinya itu harganya. Allah ada ketujuh orang melarang diri itu. Maka tidak ada antara hati dan Allah itu penghalang yang jauh dan dinding yang menghalangi. Sebenarnya antara hati dengan Allah itu ada dinding yang menghalangi. Dan hanya saja jauhnya hati itu adalah sibuknya hati dengan selain Allah, atau sibuknya hati dengan dirinya sendiri. Dan paling besar pendinding adalah kesibukan nafsu itu. Kadang-kadang orang bisa hartanya diganggunya kalau jadi soal, keluarganya diganggu, ini ada permasalahan. Tapi kadang-kadang kalau sudah dirinya diganggu, nah di situ dia merasa direndahkan harga dirinya. Nah, ini orang yang mesti dibuangi. Memang manusia orang per orang itu pada sama, yang mesti dibuangi dalam dirinya itu untuk menuju kewalian atau menuju ma'rifat itu. Penyakit manusia ini kada sama. Ada manusia yang tahan dihina, tahan. Kalau sampai orang bungong ketawa aja kalau bapak, sampai orang pasik kan jadi masalah. Nah, ini manusia yang tahan dalam bidang harga diri. Tapi kalau urusan keluar duit setelah mati, nah ada juga orang itu. Ini sampai orang bungong ada bapak, ada kesinggung. Urusan orang minta pengrokok, nah ini keberatan banget itu. Nah, ini orang yang diobati artinya bukan perkara dia, tapi bakhilnya itu yang diobati untuk menyampaikan dirinya kepada kewalian itu. Jadi itu tergantung bisa inya sendiri yang merasakan itu, bisa guru pembimbingnya yang mengarahkannya. Jadi guru itu urusan berlatih menghinakan diri, kan ada perlu, kan sudah bisa di situ menghinakan diri, kan tahan aja sampai orang apa ada bapak. Tapi kan yang perlu diobati urusan harta. Nah, kan melatih di situ, mulai sedikit demi sedikit. Nah, ikan bersedekah, sumbangkan harta ikan, keluarkan harta ikan, karena itu pendinding ikan.